Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salma Kaurnia Rembut dari kelas A5 Keperawatan semester 3 Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah maternitas keperawatan oleh dosen pengampu Ibu Nurse Melin Kawuntul Eskep MKes dengan topik pembahasan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Latar belakang: masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Semakin maju teknologi di bidang kedokteran, semakin banyak pula macam penyakit yang mendera masyarakat. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor tingkah laku manusia itu sendiri. Pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase prepatogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Pencegahan primer masalah sistem reproduksi dewasa. 1. Pada pria. A. Promosi kesehatan. Tingkat pencegahan yang pertama yaitu promosi kesehatan oleh para ahli kesehatan diterjemahkan menjadi peningkatan kesehatan, bukan promosi kesehatan. Hal ini dikarenakan makna yang terkandung dalam istilah promotion of health. Di sini adalah meningkatkan kesehatan seseorang, yaitu melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan lain sebagainya, agar orang tersebut tetap sehat, tidak terserang penyakit. B. Specific protection. 1. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin agar kelainan dapat segera ditangani lebih awal. 2. Melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan tidak menggunakan pakaian terlalu ketat sehingga testis tidak kepanasan. 3. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. 4. Menjalankan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis. 5. Menghindari minum beralkohol dan rokok. 2. Pada wanita. Pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan promosi kesehatan dan specific protection. Pada promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang menghindari seks bebas, kanker serviks, dan sebagainya. 1. Pencegahan HIV. 2. Pencegahan kanker payudara. 3. Pencegahan vulva vaginitis. 4. Pencegahan gonore. Dan kelima, pencegahan herpes genitalis. B. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk 1. Mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini. 2. Mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular. 3. Untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, dan untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk lagi. Pencegahan sekunder terdiri dari 1. Diagnosis dini dan pengobatan segera.
2. Pembatasan ketidakmampuan. A. Diagnosis dini dan pengobatan segera. 1. Pengobatan yang secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. 2. Pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakit menular. 3. Mencegah terjadinya kecacatan yang disebabkan suatu penyakit. B. Pembatasan ketidakmampuan. Oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau mengalami ketidakmampuan. Penanganan secara tuntas pada kasus-kasus infeksi organ reproduksi mencegah terjadinya infertilitas. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.